Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan Bapak Ahmad Mustafa dalam pelajaran Pais Ceria, Pendidikan Agama Islam Ceria. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran ke-9 di kelas 5, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat mulia, bulan dengan banyak berkah apabila kita mau beramal soleh. Langsung kita lanjut ke materi. Sudahkah anak-anak semua siap untuk belajar tentang materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran? Kalau sudah, mari kita mulai. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita nanti lancar dari awal sampai akhir. Nah, baiklah, setelah tadi kita berdoa, mari kita mulai pelajaran kali ini. Nah, silakan anak-anak amati gambar berikut. Nah, gambar apakah ini? Ini merupakan gambar orang berjamaah. Nah, dalam hal ini merupakan gambar orang yang sedang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kalau ini, gambar apakah ini? Ya, benar. Ini merupakan gambar orang yang sedang membaca atau tadarus Al-Quran. Mari kita lanjut pada penyampaian tujuan. Nah, dalam pelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, nanti peserta didik dapat menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap tekun sebagaimana implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, setelah nanti kita sama-sama belajar mengenai materi ini, harapan Pak Guru, kalian bisa mencapai semua tujuan ini. Baik, langsung kita menuju ke materi pertama. Nah, ini bulan Ramadan merupakan tadi yang saya katakan, banyak hal yang bisa kita perbuat, banyak hal yang bisa kita laksanakan manakala bulan Ramadan, dan semua itu bisa mendapatkan pahala. Nah, diantaranya apa aja yang baik? Tadi ada sholat tarawih, kemudian ada tadarus Al-Quran, ada bersedekah. Nah, bagi kita yang sudah mempunyai uang lebih, bolehlah kita berbagi dengan sesama. Kalau nggak punya uang bagaimana? Ya, kita tabung dulu. Kalau punya uang, kita bisa sedekahkan ke yang membutuhkan. Nah, ada juga perbuatan baik yang lainnya, misalnya gotong royong, perilaku terpuji lainnya. Nah, yang pertama mari kita bahas mengenai apa sholat tarawih itu, ya kan? Apa sholat tarawih itu? Nah, sholat tarawih secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, nah, yaitu tarwihatun. Artinya adalah waktu istirahat sesaat atau waktu sesaat untuk beristirahat. Karena pada zaman dahulu itu para sahabat ketika melaksanakan sholat tarawih, setiap 4 rakaat selesai mereka istirahat dulu, ya.
Kemudian setelah cukup baru mereka lanjut melaksanakan sholat tarawih kembali. Nah, sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Pelaksanaannya yaitu mulai setelah sholat isya. Jadi kita sebelum melaksanakan sholat tarawih itu sholat isya terlebih dahulu. Nah, sampai kapan? Sampai terbitnya waktu fajar. Nah, sholat ini sangat dianjurkan atau sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkad ini merupakan sesuatu yang sangat baik apabila kita kerjakan dan tentunya mendapat pahala. Sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh di rumah, boleh, atau berjamaah, itu lebih baik ya. Nah, berikutnya bagaimana cara pelaksanaan sholat tarawih. Nah, cara sholat tarawih pada umumnya sholat tarawih itu sama seperti sholat sunnah biasa yang dimulai dari niat sampai salam. Namun yang membedakan sholat tarawih dengan sholat lainnya adalah niatnya. Nah, bagaimanakah niatnya? Nih, niat sholat tarawih, jika kalian jadi imam, ya, begini niatnya: usolli sunatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imamal lillahi ta'ala. Ini apabila kalian menjadi imam. Nah, apabila kalian menjadi makmum, seperti ini: usolli sunatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmumal lillahi ta'ala. Nah, ini merupakan niat sholat tarawih yang membedakan sholat tarawih dengan sunnah-sunnah biasa. Karena pada saat pelaksanaan itu dari awal, dari salam sampai dengan dari niat sampai dengan salam itu sama semua, yang membedakan hanya niatnya. Berikutnya, nah, cara melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini kita bahas. Sholat tarawih pada masa Nabi Muhammad dulu itu dikerjakan 8 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat dulu, berarti yang salam kedua yaitu 1 rakaat. Kenapa pada zaman Nabi itu dikerjakan 8 rakaat, Pak? Ya, karena waktu itu Nabi itu tidak mau memberatkan umatnya, karena ini bersifat sunnah, sehingga dalam sebuah riwayat beliau melanjutkan sholat tarawihnya di rumah. Nah, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nah ini mulai sholat tarawih dikerjakan 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Nah, sekarang setelah tadi kita melihat, belajar mengenai tata cara sholat, maka sekarang kita akan belajar mengenai keutamaan sholat tarawih ya. Apa aja kira-kira? Nah, ini keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, karena ini merupakan sunnah Rasul ya. Jadi apabila kita ikut mengerjakan, maka kita merupakan bagian orang yang taat kepada Allah. Yang kedua adalah Allah bisa mengampuni dosa-dosanya orang yang sholat tarawih. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Jadi kalau kalian itu melaksanakan sholat tarawih, itu pahalanya itu ditulis sebagaimana sampean itu sholat 1 malam penuh ya. Kemudian yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Jelas, dengan kita sholat tarawih, kita berjamaah di musola atau di masjid, maka kita akan ketemu dengan sahabat-sahabat muslim yang lain. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa mengobrol, mengkaji dengan kajian agama. Nah, setelah itu kita bahas tadi mengenai sholat tarawih, maka kita sekarang akan membahas mengenai tadarus Al-Quran.
Nah, sholat tarawih udah, sekarang tadarus Al-Quran. Kalau di kampung-kampung Pak Guru itu biasanya setelah kita sholat tarawih berjamaah itu langsung dilanjut dengan tadarus Al-Quran juga bareng-bareng. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang nyemak, dan biasanya itu nanti akan ada jajan dari warga yang disuguhkan kepada para orang yang sedang tadarus Al-Quran. Jadi sudah dapat pahala, kemudian dapat jajan. Tentunya di kampung kalian juga seperti itu ya. Nah, mari kita bahas tadarus Al-Quran. Apa yang dinamakan dengan tadarus Al-Quran? Nah, pengertian tadarus Al-Quran. Kata tadarus itu berasal dari darosa, ya, yang berarti mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Nah, kalau secara istilah tadarus Al-Quran itu artinya adalah kita membaca sambil mempelajari makna dari Al-Quran itu sendiri. Nah, tadarus dapat dilakukan sendirian, bisa sendirian, bisa juga bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun di masjid. Nah, biasanya tadi setelah sholat tarawih kita tadarus bareng-bareng di masjid atau di musola. Berikutnya yaitu tata cara tadarus Al-Quran. Pak, ada caranya Pak? Ya jelas. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang terjaga keasliannya sampai saat ini. Bahkan membacanya pun pahalanya luar biasa banyaknya aja. Maka dari itu kita ada tata caranya, tata cara tadarus Al-Quran. Nah, bagaimana tata cara tadarus Al-Quran? Nah, yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Nah, disampaikan Allah itu dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, yaitu kalian dilarang menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, yang kedua yaitu mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi setiap anak-anak semuanya membaca Al-Quran silakan dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, ketika anak-anak membaca Al-Quran usahakan di tempat yang bersih, ya, yang bersih. Misalnya di musola rumah, di kamar boleh tapi yang bersih, ya, atau di musola lebih baik. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Nah, kalau baca Al-Quran tidak boleh sambil berjen, lepas baju tidak boleh. Jadi harus bersih pakaiannya, kemudian aurat tertutup dengan sempurna. Lupa auratnya laki-laki sampai pusar, tetapi secara etika alangkah lebih baiknya kita baca Al-Quran dengan pakaian yang lengkap, yang rapi, yang bersih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dianjurkan menghadap kiblat. Nah, kita orang Indonesia itu kiblatnya ke barat ya, ke barat. Jadi kalau baca Quran usahakan menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, pelan, kemudian tartil, ya, tajwidnya, makhorijul hurufnya diperhatikan dengan baik-baik, tidak perlu tergesa-gesa. Yang ketujuh yaitu membaca dengan suara sedang, artinya tidak dengan teriak-teriak a'udzubillahi minasyaitonir, itu teriak-teriak. Jangan juga terlalu pelan atau dibatin, tidak boleh, karena harus dilafalkan untuk mengetahui makhorijul huruf dan tajwid dengan baik. Yang kedelapan yaitu tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Masa iya baca Quran sambil bercanda, sambil main-main, kan tidak baik. Nah, tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran,
supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Nah, nanti kalau pas puasa tadi habis tarawih tadarus Quran itu biasanya bersama orang-orang dewasa yang sudah mahir Al-Quran. Jadi ketika ada salah nanti akan diingatkan ya. Kalau di rumah, nah usahakan kalau ada bapak atau ibu suruh nyemak, diminta nyemak, Pak Bu, saya mau baca Quran, silakan disemak. Nah, silakan. Nah, setelah itu mari kita bahas mengenai manfaat tadarus Al-Quran. Tadi pengertian tadarus sudah tahu, kemudian cara membacanya sudah tahu, dan sekarang kita akan membahas mengenai manfaat tadarus Al-Quran. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, nah, dengan kita tadarus Al-Quran itu bisa menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Jelas, karena cinta itu biasanya kan datang karena terbiasa. Nah, maka dari itu kalau kalian terbiasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka akan lebih cinta kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Dengan kalian anak-anak semua rutin membaca Al-Quran, maka akan lebih tertib, akan lebih tartil, akan lebih lancar dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Nah, yang keempat, jelas mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan membaca Al-Quran, anak-anak semuanya akan mendapat pahala yang banyak, yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Apabila nanti anak-anak ketika baca, kadang ada surah Al-Quran yang ada terjemahnya, bisa sampai dibaca, oh ayat ini terjemahnya ini, ayat ini terjemahnya ini, akan memperluas pengetahuan kita, memperluas pengalaman kita dalam memahami Al-Quran. Tentunya dengan bimbingan dari orang-orang yang sudah mahir dalam ilmu tentang Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita membaca Al-Quran, Al-Quran merupakan kalam Allah, mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Tentunya barang siapa yang mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini refleksi ya. Tadi sudah kita bahas mengenai sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini refleksi, yaitu ada sebuah riwayat Al-Quran, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yaitu petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk pembeda atau antara yang benar dan yang batil. Nah, ini sudah sepatutnya kita mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif, di antaranya tadi yaitu dengan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama kita refleksikan diri kita semua. Mari kita beramal solih pada bulan Ramadan. Sepakat ya anak-anak ya? Sepakat. Nah, ini sekarang setelah tadi kita bahas, kita ke lembar kegiatan peserta didik. Nah, ini ada hal yang harus kalian kerjakan. Lakukan diskusi bersama teman sekelompok ya. Kalau di rumah bersama bapak ibu tidak apa-apa, atau kakak. Kemudian cari jawaban tentang yang pertama, bagaimanakah ketentuan tarawih atau sholat tarawih. Yang kedua, apa manfaat sholat tarawih. Yang ketiga, bagaimanakah tata cara tadarus Al-Quran. Dan yang keempat, apa manfaat tadarus Al-Quran. Nah, silakan tadi diskusikan dengan teman, bisa kalau di rumah dengan orang tua, dengan kakak, terkait dengan apa yang telah kita bahas tadi mengenai tadarus Al-Quran dan sholat tarawih.
Kalau tadi anak-anak menyimak dari awal, tentunya tidak akan sulit dalam menjawab LKPD ini. Nah, gitu ya. Tadi setelah kita sama-sama membahas tadarus, bahwasanya itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Salat tarawih pun juga sama, juga ibadah yang besar pahalanya. Tentunya kita sebagai umat muslim yang baik, umat muslim yang taat, mari kita amalkan amalan tarawih dan tadarus Al-Quran dalam kegiatan bulan Ramadan. Nah, demikianlah pelajaran pada hari ini tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bapak dan terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.